Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aja Dumi, masih bersama saya dan rekan TikTok saya Vega. Asik. Dan hari ini kita memakai kacamata hitam. Kenapa? Karena kita rasa yang pernah. lanjut. Ya bener dong. Enggak, karena yang akan kita bahas ini silau banget. Enggak silau, dark juga. Dark juga. Dan kita mau ngebahas misteri dunia. Wah. Biasanya kan kita ngebahasnya spirit, tapi kali ini kita mau ngebahas konspirasi dan misteri dunia. Ini juga banyak loh fansnya. Bener banget, Iya, bener banget. Aku dan- setuju. Dan kita sudah kehadiran Om Cakra. Yes. Hey! Gila. Jadi kita bersama narasumber yang sangat tepat Iya, malam betul. ini. Kali ini kan kalau spirit jagoannya Om Semar dan Ki Adek. Iya. Nah kalau konspirasi kita sama Om Cakra Tepung. Iya. Oh bukan Tepung ya? Yo, Cakra kembar dong. Enggak Oke ada. lanjut. Dan keren juga nih lemparnya. Oke, dan kita sebelumnya ya pastinya Smart People juga tahu ya Nat bahwa selain kesulitan ekonomi dan fakta-fakta yang terjadi di dunia, Ya. juga orang juga kok makin makin chaos, harga minyak naik, Ya. ya kan? Kemudian kok Sesama bangsa saling menyakiti, kemudian saling saling ingin menclok sana menclok sini untuk mendapatkan sesuatu. Membagongkan. bengek gitu Bengek, ya. iya, Dan iya. menghalalkan segala cara gitu. Iya, dan ini terkesan seperti buru-buru, orang-orang ini kayak agak semi Chaos lah chaos. gitu. Terus apa sih yang dikejar gitu? Atau Iya. tapi ini mau nggak mau nih kita nih kadang yang awam tuh harus sadar bahwa itu kejadiannya lumayan mengkhawatirkan ternyata. Iya, tapi banyak yang tidak sadar dengan chaosnya dunia ini gitu. Iya, Nah, iya. kalau menurut kacamata Om Cakra nih, ada apa sih di balik kechaosan ini yang mungkin tidak terlihat atau tidak disadari oleh orang awam? Gimana? Bobo dia kali. Oh itu. Wah, ada apa? Jangan Iya, dong. iya, iya. Apa Iya, iya. kechaosan ini yang terjadi apa sih? Apa yang dikejar, apa yang kita nggak tahu atau sedang terjadi apa di dunia ini? Tapi kita ngomong gini aman gak nih, Man? Aman. Aman, udah Yakin saya nih? kasih kacamata hitam makanya kan. Oke. Iya. Aduh, Jadi- hubungannya enggak sih. Nggak ada. Lanjut. Coba tahu misalkan abis ini dari sini kan bisa ke podcast Dedi kan. Lanjut. Iya. Asik. Dedi Mulyadi tapi canda. Ajik. Iya, ngobrol-ngobrol nih. Iya, Tapi lanjut. sebelumnya tanya dulu nih sama Davega dan Didra ya. Iya. Davega yakin atau Didra yakin nggak bahwa semua kechaosan itu by design atau emang nggak sengaja aja terjadi main maruk-marukan gitu? Kalau dari gue sendiri ya mas ya, yang pecinta konspirasi sih Aduh. ini semua sudah by design. Tapi Yakin? terkadang juga banyak juga yang human errornya sih. Nah, Nah itu makanya gue mau nanya sama lo, apa sih sebenarnya gitu? Kalau menurut Didra sih ya, aku lebih ke minyak goreng aja sih kechaosan di hidupku. Jadi kekacauan yang di dunia ini lebih ke sama sih by design sih Om. Nah sepertinya itu, cuman aku nggak tahu detailnya gimana. karena memang kalau kita bicara mengenai konspirasi teori ya, Iya. konspirasi teori itu stream paling enak untuk dibicarakan adalah stream kitab-kitab tauhid. Oke. Jadi divine interventionnya itu kelihatan. Jadi kita nggak bisa ngomong asal-asalan. Jadi semuanya dari kitab-kitab yang sudah beredar tauhid dari agama Yahudi, Kristen sampai ke Islam. Oke, dari Iya. banyak teori gitu. Iya. Oke. Dari banyak teori. Karena kalau kita nggak ngambil dari jalur situ, maka kita ketemukan sepatah-sepatah. Iya. Nggak Maunya komplit. negara A, maunya negara B, Hmm. maunya orang A, maunya orang B, jadi nggak komplit. Tapi kalau kita ngelihat ini dalam sebuah satu stream yang sudah dinubuahkan dari masa lalu, Iya. saya yakin ini by design, di mana grand design-nya nanti adalah kiamat dan turunnya false messiah. Oke. False messiah itu kalau di Kristen namanya antichrist Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. atau yes, Iya. atau kalau di Muslim bahasanya Dajjal, atau orang-orang ateis atau liberalis akan menyebutnya the invisible. Iya. Tapi kali ini kita Smart People Iya. akan menyebutnya sebagai Mr. D. Mr. D. Oke. Oke, ya. Bukan Mr. D. Didra kan? Yang kita Bukan. nggak usah sebut namanya lah ya. Iya Nggak usah dong. sebut nama ya, Iya. the unknown gitu. Iya. Jangan. Karena
kita nggak mau bahas ini dari sisi agama manapun. Betul. Iya. Jadi kita ambil versi Smart People tersebut Mr. D. Oke. Setuju nggak gitu? Setuju, Iya, aku sih setuju. 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 Oke. Jadi kalau pertanyaannya begitu adalah, saya mau bertanya dulu nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang mendesain sesuatu sehingga sesuatu ini sangat penting dan harus dikerjakan selama bertahun-tahun? Kekuasaan. Exactly, Oke. kekuasaan. Jadi kalau kita merujuk pada kisah pertama nih, Hmm. saat sebelum keluarnya Mr. D, Hmm. maka kita akan tarik mundur saat kemunculan itu Ya'juj dan Ma'juj, Oke. Ya. atau kalau orang bule biasa bilang Gog and Magog, Gog dan Magog, di mana pada kitab agama Muslim yaitu Quran disebutkan dia itu adalah suku yang ditutup oleh dinding besi Dinding besi. di zamannya Nabi Zulkarnain, Oke. di mana belakangan di eskatologi Islam disebutkan versi Syekh Imran Hussein disebutkan bahwa Zulkarnain itu artinya adalah dua era. Zulkarnain, dua era. Oke. Di mana era pertama itu adalah maksudnya orang yang punya kuasa sedemikian dahsyat untuk melumpuhkan sebuah suku atau peradaban, tapi tidak dilakukan. Itu adalah eranya Zulkarnain pertama. Iya. Zulkarnain itu sudah mendapat free pass dari Tuhan. Kalau lu merasa, ini kasarnya begitu ya. Iya. Hmm. Kalau lu merasa memang itu suku mesti lu selesaikan. Tapi dia enggak. Iya. Dia lebih pilih untuk berbicara dengan suku yang merasa terganggu oleh kehadiran makhluk manusia itu. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah mereka yang membuat kerusakan gitu di muka bumi. Oke. Jadi pertanyaan saya, kalau Zulkarnain memang ngusul untuk buat tembok, kira-kira bentuknya itu apa? Ya'juj dan Ma'juj. Malaikat? Orang. Makhluk. Enggak. Malaikat nggak mungkin. Nah, Iya. Dia bisa terbang kan? Bisa gitu. terbang Iya. nembus. Dia punya sayap. Iya. Iya. Kalau setan atau jin nggak mungkin. Hmm. Dia bisa tembus tuh. Tembus. Berarti dia masuk makhluk yang berfisik. Berfisik. Itu manusia. Iya. Nah, sementara penelitian dari Ancient Aliens Ah, itu yang saya ikutin channelnya di History Channel, Iya. mereka menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini memiliki kemampuan yang sangat merusak dari mulai pikirannya, Oke. Oke. dimana saat asal muasalnya mereka itu adalah dari bangsa Khazaria, Hmm. dimana saat bangsa Khazaria itu terjadi kekuasaan dua di kiri dan kanan dia, negara mereka itu kekuasaan Muslim dan kekuasaan Yahudi. Bangsa Khazaria ini memilih untuk menjadi bangsa Yahudi, Oke. maka disebutlah dia bangsa Yahudi Ashkenazi. Hmm. Tapi dia sukunya bukan suku Yahudi, Oke. belatnya itu bukan Yahudi. Bangsanya aja. Dia manusianya memilih untuk menjadi Yahudi, Oke. beragama Yahudi. Jadi bukan orang Yahudi gitu. Bukan. Oke. Sukunya bukan Yahudi. Sehingga begitu dia Ya'juj dan Ma'juj ini dia keluar semua dari lokasi tersebut, dia membaur dengan sangat cepat di bagian Eropa, mengaku sebagai Yahudi Ashkenazi. Oke. Oke. Sehingga dia membuat kerusakan di Eropa. Nah, kenapa dia mesti membuat kerusakan di Eropa? Karena saat itu di tahun 19 di awal abad ke-20, 1910 sampai 1930-an, Eropa itu dikuasai oleh dua kerajaan terbesar dunia. Satu, kerajaan Utsmania. Hmm. Kedua, kerajaan dari Tsar Rusia. Oke. Oke. Iya. Nah, kenapa dia mesti merasa untuk menghancurkan dua itu? Karena dia tidak akan bisa nih menguasai dunia, atau dia tidak akan bisa merusak dunia kalau dua kekuatan besar itu tidak dirusak duluan. Oh. Gitu kira-kira. Oke. Iya. Iya. Makanya diadakanlah pertemuan besar, Hmm. singkat cerita nih, di tahun 1910 itu di Jekyll Island. Hmm.
dibikinlah garis-garis besar haluan Zionis lah kayak gitu. Buat Dajjal. Mr. D. Mr. D. GBHD. Ini maksudnya GBHD. tuh ke Freemason Illuminati kah? Kalau kita mau tarik lebih mundur lagi, Hmm. Freemason Illuminati itu adalah pasukan-pasukan yang sudah terinfiltrasi oleh Yahudi Ashkenazi tadi. Oh, Jadi Ashkenazi itu adalah ahli strategi Oke. yang mengumpulkan emas terbanyak di masa Inggris di Pax Britannica tadi adalah orang-orang Freemasonry atau Kalau- Knight Templar. Knight Templar. Knight Oke, Templar. yang aslinya. Hmm. Oh iya. Ketika iya. Knight Templar itu akhirnya ada seorang raja atau kaisar, saya lupa namanya, mau masuk ke sana, raja itu nggak setuju, Hmm. tapi ternyata raja itu dekat sama kerajaan Inggris. Dibubarkanlah itu Knight Templar. Iya. Hmm. Digantung sebagian dari mereka, Knight Templar tersebut lari ke Scotland. Dibentuklah di sana namanya Scottish Rite. Knight Templar ini yang masuk dalam perang salib bukan sih? Yes. Oh, oke. Oke. Pinter ini anak. Pinter banget Siapa emang. namanya tadi? Robertus. Iya. Robertus. Itu kan Stefanus. Stefanus. Iya. Pinter dia. Lanjut. Itu tepat sekali. Iya. Dia peperangan di situ, dibikinlah perang salib. Hmm. Tapi kita nggak usah terlalu mundur terlalu jauh. Oke. Kalau terlalu jauh nanti bingung. Iya. pemirsa. bener. Iya, Nah. pemirsa bingung. Jadi kita masuk ke era yang sudah lumayan modern ya. Hmm. Di tahun 1910 tadi. Hmm. Nah, setelah pertemuan dari Jekyll Island tadi, Jalan. mereka putuskan adalah bagaimana caranya memberikan tempat, mengembalikan kekuasaan, bahasa mereka gitu, Oke. mengembalikan kekuasaan mereka ke Yerusalem. Dari tahun 1910 mereka sudah punya rencana itu, Oke. karena mereka percaya bahwa dunia itu bisa dikuasain jika manusia berhasil menguasai heartland. Heartland itu artinya jantung dari bumi. Jantung dari bumi itu Yerusalem. Kalau petanya Iya. flat, Kalau Earth. tidak bumi datar. bumi datar. Datar. Kalau petanya bulat, Hmm. ya nggak ketemu tengahnya. Iya. Iya Bisa benar. di kutub utara, bisa di selatan. Hmm. Tapi kalau petanya flat, Iya. lo akan ketemu persis di tengah-tengah itu adalah Yerusalem. Yerusalem. Atau dalam literatur Alkitab tanah perjanjian. Exact. Ih, keren banget emang teman-teman ini. Iya, iya, iya. Oke teman-teman, kita masih Makin melanjutkan nih, serius, makin makin serius dalam ya. banget nih. Kita mau adain quiz dulu ya Om ya. Siap. Siapakah nama? Nggak ada. Nggak Lanjut ada, Om. nggak ada. Capek. Gitu dong tadi, ininya apa? Brand santai. Ini Mau seru nanya boleh banget. dong, nanya dong. Nanya, boleh nanya, Ayo biar dong. kita agak Kayak santai kita sedikit. mau nanya nih. Enggak, gue pengen tahu nih, katanya ada desas-desus mengenai kejadian kapal Titanic tenggelam itu merupakan kejadian yang direkayasa. Itu bener nggak sih Om Cakra? Coba jelasin dong. Nah, ini juga berhubungan Memang. dengan kata Perang Dunia 1. Nah, iya itu Ini pengen gimana? tahu tuh Om Cakra. Jadi sebenarnya tenggelamnya Titanic itu bisa ditarik fakta. Saya bertanya dulu nih, Iya. yang punya Titanic itu siapa? Perusahaan apa? Perusahaan minyak bukan. Nggak tahu dong, jelaskan dong. Bukan ini. Yeay! Ih, pinter banget. Ya Allah. Ya, ya, ya. Lah Iya. yang menginisiasi pertemuan di Jekyll Island tersebut. Wow. Intinya mereka itu pengen membuat Federal Reserve Bank, Oh, Bank iya. Federal Reserve, Iya. di mana isinya adalah bank-bank swasta, Hmm. di mana pemegang saham terbesar itu Oh. terus ada, pokoknya bank-banknya punya, saya punya datanya tapi nanti aja di Iya, nanti. sesi berikutnya lah. Ya, ya. Dan itu benar. Kenapa mesti dimanipulasi seolah-olah Titanic itu tenggelam karena iceberg? Oke. Karena ternyata Mhm. di saat diajukan Amerika harus bikin Federal Reserve Bank, Oh. itu ditolak mentah-mentah sama Demokrat, Partai Demokrat. Amerika kan terbagi dua ya, Oh. Demokrat dan Republikan. Oh. Senatorialnya. Ya, yang Pak SBY kemarin. Bukan. Ya. Oh, bukan Ah, Demokrat, sorry. ya, itu Biar AHY. aja. Oh, iya. Iya. Beda, Lanjut. beda ya. Nah, Demokrat tadi Demokrat. Partai Demokrat. Ditolak Iya, mentah-mentah. Amerika. ditolak mentah-mentah karena menurut dia dengan begitu Inggris akan kehilangan tajinya, karena otomatis Federal Reserve akan ke Amerika, berarti otomatis dolar akan menguasai dunia, bukan lagi pound sterling. Oh. Padahal rencananya Mr. D Iya. akan dibangun 3 kekuatan besar dunia untuk melanggengkan dia kembali ke throne-nya di Yerusalem. Itu Oke. yang Itu disebut Pax Britannica. Oke.
itu kekuasaan dikuasai oleh Inggris, terjadi di Perang Dunia Pertama, Ya. di mana pangeran dari Franz Ferdinand, pangeran dari Austria itu dibunuh di Sarajevo Oke. untuk melanggengkan itu. Hmm. Franz Ferdinand itu istrinya orang Jerman, Heeh. Duchess dari Jerman, sehingga terjadilah Perang Dunia Pertama itu, Hmm. 1914. 1914. Yes, Oke. negara tuh dunia terbagi dua, blok sentral dengan blok sekutu. Sentral itu ada Austria, ada Jerman, ada Hungari, ada Utsmaniyah itu Turki, terus ada Bulgaria. Ada 5 negara itu. Oke. Itu dulu besar tuh, mereka tuh besar. Dan blok Allies itu sekutu, itu ada Inggris, ada Amerika, ada Jepang, ada apa lagi ya? Saya lupa tuh. Pokoknya ada 5 lah. Nah itu terjadilah itu fitnah pertama dari Mr. D. Wow. Yaitu meninggalnya Franz Ferdinand. Padahal pembunuhnya sampai sekarang diduga rekayasa. Terjadilah perang pertama sehingga Eropa terbagi jadi negara kecil-kecil. Oke. Yang harusnya tadinya mungkin Tadinya menyatu mereka gitu ya. dalam satu kontinen kan jelas. Hmm. Tapi bisa dibayangkan Belanda itu tetangganya Belgia, ada Luxembourg, Ya. ada Terus hubungannya sama Titanic apa Pak? ya belum Pak nyambung nanti Nambung. Iya benar. berikutnya. Nah kan juga pasti kan tadi pertanyaannya Pak Jalaluddin ini belum kejawab. Oh iya, Iya. benar. Dan juga kan kita juga pengen penasaran nih apa hubungannya yang tadi itu ke kiosnya itu dengan Resti Bilar Nah, dan apa iya. juga dengan hubungannya dengan Bilar? Bukan. Dengan apa, Dav? Dengan New World Order. Wah. Satu bahasa, satu dunia, dan satu mata uang. Aja, apakah itu Sumpah Pemuda? Bukan. Bukan ya. Nanti kita akan nyambung lagi Om Cakra. Siap. Ya. Terima kasih dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan share. Atau nggak mungkin kalian bisa komen dari tadi kita udah bahas yang Nah. konspirasi. Mungkin Iya. para pecinta konspirasi juga bisa komen pikiran-pikiran kalian di bawah ini. Iya dan jangan lupa ini itu obrolan tongkrongan aja ya. Oh. Boleh dipercaya boleh enggak. Iya, Ayo jangan kita- serius-serius banget lah. Iya. Iya. Why so serious lah. Ayo deh. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di mana Nat? Di Ojo Dume Series dan kita juga udah punya TikTok. Yeay. Bisa follow di Ojo Dume Series juga. Oke, sih. sampai Semua ketemu. platformnya sama namanya. Akhir kata kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Dida Rashid. Dan Vega. Dan Saya Om Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and your feet on the ground. Noto hati benuri pemudi Noto lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja